kamu yang ngaku-ngaku kawin sama suami aku, Mesya Firdaus. Oh, kamu nikah sama suami kamu. Kamu izin nggak sama saya? Gue istrinya Aris. Hah? Oh. Oh, terus Melan ngizinin? Belum usai kasus robot trading dan kasus dugaan penipuan yang dilaporkan sejawat bisnisnya, Taki Malik lagi-lagi diterpa kabar tak sedap. Sebuah rekaman video berupa dua wanita yang diduga kakak ipar Taki Malik, yakni Mesya Talib alias Mesya Firdaus, tengah diinterogasi seorang perempuan yang diduga salah satu istri oknum petinggi polisi di Muara Enim, Palembang. Wanita yang mengaku istri salah satu pejabat polisi itu menuding kakak ipar Taki Malik telah bermain cinta terlarang dengan suaminya. Bahkan selebgram dalam suara itu mengaku telah berbadan dua alias hamil dari hubungan gelapnya. Bahkan dari rekaman suara yang beredar di akun TikTok, wanita yang diduga Mesya itu akan segera dilaporkan ke polisi. Oh, kamu hamil anaknya Aris? Oh gitu. Oh gitu, jadi kamu hamil anak Aris, kamu nikah, kamu tidak izin kepada Feby Sharon, istri sahnya Aris. Kok halu? Ini kalau nggak ngapain Aris nelpon saya sekarang? Ya karena gue istrinya. Ya udah kita buktikan di pengadilan. Lu yang kita lihat ya siapa yang dijemput. Ya, gue yang ngelaporin, gue yang akan ngelaporin lu selingkuh sama suami gue di sini. Gue pikir lu mau baik-baik ya. Gue pikir lu kayak si sini ya mau izin sama gue baik-baik. Lantas siapa sebenarnya kakak ipar Taki Malik? Benarkah suara yang dimaksud adalah Mesya Talib atau justru wanita lain? Ya, Mesya Talib sendiri merupakan selebgram cantik yang selama ini getol memposting pose-pose seksinya. Ia bahkan eksis melalui akun Instagram dan vlog pribadinya. Syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita semuanya sehat, kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa berada di sini di hari spesialnya sahabat kita yang luar biasa cantiknya, tidak terbantahkan lagi ya. Ini di tahun ini saya ingin dia dapat jodoh dan langsung menikah. Memang masih harus dibuktikan apakah suara dalam video tersebut kakak ipar Taki Malik atau bukan. Yang jelas hingga kini pihak Taki Malik sendiri masih sulit ditemui awak media. Terakhir, Taki Malik sendiri tengah tersangkut kasus robot trading bersama Atta Halilintar dan Kevin Aprilio. Taki disebut-sebut kecipratan uang hasil robot trading dari salah satu pemiliknya lewat lelang sepeda, sementara Atta mendapat jatah uang 2,2 miliar dari lelang bandananya. Kabarnya sejak mendapatkan rezeki nomplok dari hasil lelang sepeda dan bandana itu, Atta dan Taki menyumbangkan uangnya untuk pembangunan masjid. Tapi sayang ketika kami hendak konfirmasi, baik Taki, Atta, bahkan Aurel Hermansyah ogah memberi keterangan. Oh, kan. Lima orang yang diduga public figure, kemudian ada 7 orang foundernya, kemudian ada 5 orang CEO-nya, kemudian ada 37 orang terkait dengan leadernya, kemudian ada 51 orang terkait dengan exchanger-nya yang diduga public figure ya. Atta Halilintar, kemudian ada Taki Malik, kemudian ada Kevin Aprilio, kemudian Andri Prakarsa, kemudian Mario Teguh. Mereka diduga terlibat dalam hal ini. Kalau Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 M dari foundernya Net89 Reza Paten. Kemudian Taki Malik dan juga dia menerima dari lelang sepeda Brimpton 700 juta rupiah diduga TPPU pasal 5. Kemudian Kevin Aprilio ini adalah artis musisi band Indonesia dan beliau juga mempromosikan melalui media elektronik sosial, Zoom meeting, ada video dan foto yang sudah kita sampaikan ITE pasal 45 huruf A ayat 1. Kemudian ada Adi Prakarsa, public figure, artis musisi band juga. Beliau adalah drummer, tadi Kevin adalah keyboardist,
dan perannya sama. Kemudian Mario Teguh, public figure yang juga ada motivator. Dan ini juga melalui mempromosi melalui media sosial. Sistem profit sharingnya itu sangat gampang dilihat teman-temannya dari, kalau teman-teman lihat MetaTrader setiap jam 12 malam ke atas itu kita sudah terbagi profit sharingnya dari generasi 1-2, dan di situ sangat jelas dilihatnya. Karena saya sempat melihat MetaTrader lain di broker lain yang juga menggunakan robot-robot yang tampilannya paling jelas, yang benar-benar jelas ya. Ini ibaratnya komisi dari MetaTrader sekian, komisi dari MetaTrader sekian itu ya. Kalau teman-teman punya timnya udah banyak, itu paling jelas punya lihat. Karena itu sangat penting ya. Kadang-kadang ada yang udah kerangkum semuanya, kadang-kadang ada yang, jadi cara ngelihatnya paling Ya. Oh jadi Saya akan bukakan di sini. oh my god guys. Ini 30 kilo ternyata. 30 kilo. Lumayan. Kasih oleh Reza Paten sebagai founder Net89 itu kepada Atta Halilintar. Bentuknya adalah untuk membangun, kalau tidak salah, ibadah ya. Sama juga dengan DNA Pro, bentuknya para artis menerima upah bekerja. Tapi kan hasil yang dia dapatkan itu dari uang kejahatan. Sebelum santer isu robot trading, Taki dan ayahnya Marsyadin Malik juga telah dilaporkan oleh salah satu sejawat pengusahanya Aji Barkah terkait penipuan dan investasi. Sunan Kalijaga selaku kuasa hukumnya menjerat Taki dan ayahnya dengan pasal penipuan dan investasi bodong. Lantas benarkah benang kusut kasus yang membelit keluarga Taki ini akan merusak reputasi Taki dan ayahnya sebagai tokoh agama? Ini kan hasil dari kejahatan. Kalau dia hasil kejahatan, dia bisa dikenakan pasal 3 atau pasal 5 TPPU. Kalau pasal 3 itu dia aktif, kalau pasal 5 itu dia pasif. Aktif ini bisa dikenakan kepada owner-ownernya. Tapi kalau pasif, ini salah satunya yang diduga para oknum artis public figure ini. Contoh umpamanya Atta Halilintar, dia menjual banana itu. Di dalam pasal 5 TPPU itu mentransfer, menerima, menghibah itu bisa dikenakan pasal 5. Maka kita berharap Atta harus kooperatif datang ke Mabes Polri untuk menyerahkan 2,2 M itu hasil lelang banana yang dia jual kepada Reza Paten, termasuk dengan Taki Malik. Ini yang kita harap, dan bukan hanya dia tapi public figure yang lain untuk kooperatif dan memberi ini. Kalau tidak ya kita meminta kepada Mabes Polri untuk mengenakan pasal 5 karena ancamannya maksimal 5 tahun.